Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusanwa. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial Django membuat atau mengoding aplikasi pertama Anda. Jadi di sini perkenalan dulu. Walaupun saya juga mendalam data analis, saya juga bisa Django. Jadi kali ini kita ngoding Django dulu atau web development backend, bahasanya Python. Jadi untuk overview kita pada video ini ngapain aja. Di sini ada prasyaratnya. Diharapkan teman-teman yang menonton ini minimal bisa mengerti bahasa Inggris, terminal komen. Nanti juga jangan khawatir yang nggak pernah megang terminal, nanti akan saya ajarkan sedikit-sedikit. Yang ketiga itu problem solving atau logika yang cerdas dan otomatis googling. Kalau kalian misalnya kesulitan, googling. Jadi persiapannya adalah ada Python, install Python. Karena Django itu dibuat menggunakan bahasa Python, otomatis kalian harus menginstal Python. Habis itu menginstal virtual env melalui pip, ya, pip install virtual env. Habis itu install Django di virtual env-nya tersebut. Jadi gitu. Nah, untuk overview kita nanti ngapain aja, ada integrasi URL dan HTML, itu menampilkan file HTML kita dalam URL tertentu. Jadi misalkan kita URL-nya home, nanti yang ketampil home. URL-nya misalkan blog, maka yang keluar blog, atau lagu yang keluar lagu, dan sebagainya. Di situ Django yang ketiga, yang terakhir untuk menutup video, yaitu Django static file. Itu kita harus bisa menambahkan gambar, bootstrap, CSS, atau yang lain-lain yang berfungsi untuk mempercantik halaman web kita. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Di sini saya menggunakan Linux, mungkin sedikit berbeda dengan operasi Anda, yaitu Windows. Nah, jadi disclaimer, untuk menjadi web developer kalian harus membiasakan diri untuk bekerja dengan terminal, ya. Jadi jangan takut memasuki terminal lah. Nah, untuk basic command-nya di sini sebenarnya cuma ada 3, yaitu cd atau choose directory, memasukkan apa, bukan memasukkan sih, masuk ke directory, mengakses folder. Nanti yang kedua itu ls, list lah. Nah, ini list itu, ls itu buat nulis folder apa aja. Ini kan logonya folder. Nah, di sini di home saya ini ada folder programming, ada Aura, ada Banana Plus, ada book, ada CV. Nah, sama kan, ini nih yang di UI-nya sama. Jadi kita lewat terminal. Oke, jadi saya masuk. Kalau untuk membuat folder, misalkan ini buat percobaan, kalian buat folder itu mk. Jadi ini buat folder lah, sama dengan klik new folder gitu. Nah, tadi saya udah membuat folder ini, tutorial itu. Nah, jadi saya saatnya masuk ke sini, jadi tutorial itu. Nah, kita ls kosong karena memang di kenyataannya folder tutorial itu masih kosong, tidak ada folder atau file apapun. Dan mari kita membuat di sini. Nah, untuk tutorial install Python-nya saya skip karena ya kalian bisa install di sini. Download dulu di sini Python install Windows, itulah di Google kalian download. Kalau kalian menggunakan Windows, nah saya kan ini kan menggunakan Linux, khususnya Arch. Nah, ini kalian download dulu Python. Habis itu download untuk Windows, habis itu kalian install, habis itu selesai. Setelah Python kalian diterima laptop Anda, maka kita siap melanjutkan ke step selanjutnya itu. Nah, jadi kita ke terminal lagi. Kita seharusnya sudah bisa punya pip, ya. Kalian kalau Pythonnya udah terinstall, kalian bisa pip list ini boleh buat ngecek, atau pip version juga bisa. Nah, atau Python version juga bisa. Nah, Python version juga bisa. Nah, ini saya menggunakan Python 3.10.2, pip-nya 20 gitu. Jadi itu untuk mengecek apakah Python Anda terinstall dengan baik atau tidak. Di pip sama Pythonnya harus keduanya jalan. Tanpa berbasa-basi, kita install langsung virtual env. Nah, jadi pip install astagfirullahaladzim. Oke, mungkin kekecilan ya.
Saya besarkan dulu. CTRL plus untuk membesarkan tampilan terminal. Nah, klik install apa tadi? Nah ya, virtual env dulu. Virtual env. Karena saya sudah menginstal ini, seharusnya di apa ya? Mungkin upgrade ini. Nah, kita install dulu virtual env-nya. Oke, virtual env sudah keinstall dan saya sebenarnya sendiri juga kurang. Tapi saya sebelum melakukan instalasi ini juga sudah bisa. Mungkin waktu ini berarti kita langsung buat Django. Buat virtual environment-nya dulu. Jadi bukan install, sebentar. Python, pakai Python m virtual env vnv. Gusanwa. Ini nama folder, kalian namain terserah boleh. Jadi ini aku namain pokoknya ini gimana ya, berarti saya membahas virtual env dulu. Jadi virtual env itu fungsinya adalah sebagai wadah untuk menginstal Django kalian gitu. Nah, kenapa harus dibuatkan wadah dulu ya? Karena misalkan kalian membuat aplikasi Django 3 gitu. Nah, sedangkan kalian kerja lagi menggunakan Django 4. Nah, maka itu nanti akan tabrakan. Maka muncullah virtual env yang vnv ini yang kita lakukan ini. Main m ini dash m ini membuat virtual env dengan nama katakanlah Budi. Jadi ini nama foldernya ya, terserah ya. Katakanlah Budi. Nah, jadi kita membuat virtual env dengan nama Budi. Nah, sudah selesai, kita lihat foldernya, dalamnya apa, ada list ls. Nah, di sini ada folder Budi. Ya, di sini ada folder Budi. Nah, di sini adalah tempat di mana Python virtual env kita. Jadi di sini ada apakah aplikasi-aplikasi yang kita install yang ada di sini gitu. Jadi di sini kita akan menginstal Django. Intinya virtual env itu adalah wadah lah. Nah, maka kita masuk ke Budi dulu, cd Budi. Nah, di sini ya kita udah masuk di sini. Nah, di sini ada bin, ada include. Nah, untuk mengaktifkan virtual environment-nya atau mengasih tahu ke terminal kita kalau kita sedang pakai virtual env atau kalau kita mau pakai si wadah ini, kita masuk kita boleh langsung source ini, boleh source bin activate fish. Nah, artinya kita akan mengeksekusi kode ini yang dia ada di dalam folder fish, atau kita masuk ke bin dulu juga bisa, cd bin. Nah, habis itu source-nya beda lagi, source langsung activate fish gitu. Kalau kita berada di sebelumnya ya berarti kita tadi. Nah, ini kita berada di folder bin. Nah, ada activate, ada cs, ada fish itu. Nah, ini untuk terminal ya, semoga paham ya. Nah, jadi tadi kan kita di sini cd bin, kita masuk di sini. Nah, activate.fish. Kalau mau kalau mau langsung akses dari sini bisa source tadi bin / gitu tadi. Nah, jadi kalian harus tahu posisi kalian di mana. Nah, ini di ini. Jadi saya sedang di tutorial YouTube, di Budi di bin. Kalau di bin kita bisa langsung source activate.fish. Kalau di Windows hati-hati adalah activate.ps1 kalau nggak salah. Atau enggak, kalau Windows itu activate.ps1. Kalau saya menggunakan RCH activate.fish. Yang terjadi adalah terminal kita sekarang menggunakan atau memakai baju, memakai wadah, atau memakai mesin. Nah, ibarat itu ada perkakas lah, ada gunting yang namanya Budi, ada gunting yang namanya Siti. Nah, kita sedang pakai gunting yang namanya Budi gitu. Nah, di sini di dalam Budi ini atau di wadah Budi ini belum ada Django-nya, maka kita install Django. Gampang banget kok, install Django. Yang perlu diingat ketika install Django, kalian harus berada di Budi gitu. Oke, jadi nanti kalian setiap ingin menyalakan aplikasi Django atau setiap pengen ngoding Django, ya kalian harus mengaktifkan yang ini tadi. Nah, mengaktifkan yang bin. Nah, yang PS1 ini buat Windows ya.
Jadi kalian harus mengaktifkan yang ini tadi. Setiap mau ngoding Django, kalian harus masuk ke directory lewat terminal cd tadi. Habis itu source activate.ps1 ini. Habis itu terminal kalian ngasih tahu kalau aku ini sedang pakai wadah Budi loh. Nah, jadi singkat penjelasannya untuk build Python virtual environment. Nah, si Django ini bukan terinstall di global laptop kalian, tapi bukan Python, mohon maaf, Django. Jadi Django ini bukan terinstall di laptop global kalian secara seluruhnya, tapi cuma diinstal di wadah yang namanya Budi. Jadi kalau kalian nggak nyalain si Budi, lah Django-nya itu nggak ada. Jadi si Django itu hanya ada di Budi. Itulah intinya ya. Kita clear. Nah, berarti si Budi ini sudah ada Django-nya. Kita pip list. Nah, ini aplikasi yang ada di atau package atau buku-buku yang terinstall di Budi. Cuma ada beberapa yang dari Python-nya dan ada satu ini baru Django. Versinya 4.0.2. Nah, gitu. Paham ya? Tadi kan saya juga udah pip list di aplikasi global saya, di laptop global saya itu kan ada banyak tuh aplikasinya, ada machine learning dan lain sebagainya, ada Python. Nah, ini karena kita di Budi, nah, kita cuma punya kita cuma punya Django. Nah, misalkan kita nggak di Budi nih, nah ini kan Budinya kan hilang kan ini. Kalau kalian, aku mungkin tab baru. Kalau ini kan ada ininya, ada logo Python versi 3.10.2 Budi. Nah, gini kan. Nah, untuk di sini nah, kalau untuk di sini kita kan nggak ada Budi, belum aktifin Budi, maka kita pip list. Nah, ini aplikasinya banyak, jadi beda. Ini aplikasi global saya ini ada banyak, ada RBD, ada Python PRL, CTL, ada NumPy, ada Jinja. Tapi kalau di Budi itu cuma satu tadi. Jadi ini global karena Budinya belum aktif ya. Ini global. Untuk global ini ada banyak. Nah, kalau untuk Budi ini cuma Django aja. Intinya gitu. Jadi kita menggunakan wadah Budi yang mempunyai Django aja gitu. Nah, tadi kan kalau kalian lupa tadi gimana? Pip VNV Budi. Habis buat VNV Budi, masuk ke Budi tadi, cd Budi, habis masuk aktifkan. Habis aktifkan install Django, pip install Django, habis itu ya ini ready to go. Nah, kita untuk membuat aplikasi Django itu komandonya adalah tahap yang kalian ingat lagi, kalian harus tahu kalian di mana. Nah, ini kan aku ada di tutorial YouTube Budi bin. Nah, aku nggak mau bikin project di sini. Kita keluar dulu. cd titik itu keluar satu langkah. Berarti ini kan kita kan berada di bin. Kalau cd titik berarti kita ada di Budi. Nah, cd titik lagi, nah ada di tutorial YouTube ls. Nah, cuma ada Budi. Si Budi ini si NV-nya tadi. Nah, aku pengen buat folder lagi, make dir Django 1 katakanlah, Django 1. Nah, kita masuk cd Django 1. Nah, kita clear dulu. Habis itu kita bikin aplikasi Django admin serta start project. Nah, ini nama project kalian lah. Katakanlah ini projectnya coba. Ini nama ya, bisa diganti nama kalian, diganti nama pacar kalian, terserah. Ini nama folder, nama aplikasi kalian lah. Nah, Django start project coba, kita ls dulu. Nah, di sini ada folder coba. Kalau kalian yang pusing di terminal, ini aku liatin apa yang kita lakukan. Nah, tadi kan ada Budi, aku bikin folder baru Django. Di Django 1 ini ada folder coba. Nah, gitu. Berarti kita hapus saja deh Django 1-nya ini. Kita langsung bikin folder coba di situ. Oke. Nah, ada apa tadi? Cuma ada Budi ya. Langsung kita bikin di sini Django admin start project coba. Nah, kita ls. Nah, si Budi ini si wadah tadi, si environment, si lingkungan Python. Si coba ini adalah project kita. Kita masuk ke coba, cd coba.
kita ls dulu. Nah di sini ada manage.py, ada coba, ada manage.py. Untuk menyalakan server Python kita cukup ketikkan python manage.py run server. Manage.py nya ini hanya tereksekusi ketika kalian ada di direktori yang ada manage.py nya ini. Berarti kalian harus ada di sini, harus ada di coba. Nah kalian harus ada di sini terminal kalian, ada di project kalian lah gitu. Ini btw terlalu besar ya terminalnya, agak pusing kan. Nah kayaknya gini lebih menarik. Nah, jadi kalian sudah berhasil membuat aplikasi Django kalian, servernya udah jalan. Kalian jangan lupa kalau mau membuka servernya ya ini localhost ya, ini kalian copy paste ke browser kalian bisa. Kalau aku klik CTRL, habis itu klik kiri. Nah ini untuk membuka otomatis. Nah ini kita dikasih tahu the install Burket successfully, congratulations. Jadi mungkin Pythonnya tahu kalau install Python aja itu udah memakan waktu. Jadi saya awal-awal dulu belajar bahkan makan waktu 2 hari yang nggak tidur juga, padahal masalahnya simple. Ternyata kalau Windows itu activate.ps1 gitu. Nah ini Django-nya udah terinstall. Sekarang kita clear dulu atau kita kalau sedang menyalakan server. Nah ini kan nggak bisa lagi nih kita terminal kita mau ngetik lagi nggak bisa. Kita CTRL-C dulu untuk keluar dari fase ini. CTRL-C atau exit. CTRL-C. Nah ini udah bisa lagi. Kita masuk ke Visual Studio Code kita. Bisa kita langsung buka Visual Studio Code kita di directory ini dengan cara ketik kode spasi titik. Nah Visual Studio kita terbuka di kanan kita. Oke. Nah di sini ada manage.py. Nah, dan belum ada. Nah ini ada coba, ada folder coba, ada manage.py. Nah coba ini ada setting, ada URL. Nah kita nggak ngubek-ngubek setting, kita nanti ngubek-ngubek URL dulu karena ini aplikasi pertama kita. Nah habis itu apa yang kita lakukan? Kita bikin suatu aplikasi. Loh, bukannya Django ini udah aplikasi ya? Jadi di dalamnya Django ini ada aplikasi lagi. Emang agak sulit untuk dicerna, tapi nanti kalian paham sendiri lah. Nanti misalkan saya bikin Python manage.py start app ya. Nah start app, habis itu ini namanya folder kalian Python manage.py spasi start app. Misalkan ini aku kasih nama home. Nah mulai paham kan kalian. Nah nanti di sini ada folder baru home. Nah muncul di Visual Studio Code langsung nih ada folder home. Karena kita tadi menyuruh si Python buatkan aku aplikasi home. Oke siap tuan. Nah, ini home-nya. Jadi ya ini aplikasinya belum muncul apa-apa ya, masih roket tadi. Tapi maksudnya kita akan membuat aplikasi home di dalam folder home ini. Misalkan kalian pengen buat lagi aplikasi blog, Python manage.py start app blog. Ya gampangnya gini lah, contoh nyatanya itu kenapa kok kita harus start app lagi. Itu misalkan di Shopee itu kan ada beberapa mekanisme. Yang satu menampilkan barang. Misalkan kita bikin Shopee pakai Django, Python, aku pengen aplikasi yang bisa menampilkan barang. Habis itu barangnya itu bisa diklik, bisa keluar rincian barang. Python bikinkan aplikasi rincian barang. Jadi nanti ada aplikasi barang, ada rincian barang, ada check out, ada pembayaran dan seterusnya. Jadi di sini itu start app itu untuk membuat aplikasi kalian dan membedakan aplikasi kalian, itulah. Ini kita aplikasinya di dalam Django ini cuma satu aja, yaitu home atau halaman utama atau landing page lah. Nah di sini ada admin, ada app, ada model, ada test, ada view. Nah di sini yang kita ubek-ubek itu cuma view aja. Jadi yang penting itu view sama URL ini. Yang penting itu cuma ada dua, view sama URL ini. Untuk tutorial ini ya, untuk menampilkan halaman pertama Anda. Nah
Maksudnya untuk step inilah nanti kita akan nambahin yang lain-lain juga. Nah, oke. Jadi untuk kita ke URL dulu. Nah, di sini udah ada default dari Django itu admin. Untuk masuk ke admin. Nah, di sini itu ada view-nya. Nah, udah ditulis sama Django-nya admin set URL. Jadi katakanlah kita di sini. Nah, kita di sini kita pakai /admin. Nanti kita ini kan buatannya si Django. Jadi si Django ini udah membuat aplikasi yang bukan aplikasi sih, udah buat ya juga ini aplikasinya. Nah, kalau kita ketik /admin itu nanti keluarnya ya halaman admin gitu. Oh ya, kita belum run server, mohon maaf. Jadi servernya masih mati, jadi jangan panik dulu. Python manage py run server. Nah, kalau ini kosongannya the install worked successfully. Kalau ini /admin. Nah, jadi ini udah ada aplikasi bawaan dari Django yaitu admin. Tapi tenang aja, kita nggak bakal ubek-ubek ini. Karena apa? Ya karena ini cuma ngasih tahu bagaimana URL itu bekerja. Jadi gitu. Jadi misalkan kita di sini kita kasih path atau URL-nya, misalkan ada www.facebook.com/beranda. Berarti nanti yang akan keluar beranda, www.facebook.com/teman. Nanti yang keluar akan list teman kita. Nah, kita ini akan buat path admin /nya home, katakanlah home. Gitu. Atau landing page kalian. Atau kalau nggak mau ya gini aja, dikosongin. Itu home benar-benar. Jadi cuma www.facebook.com. Nah, itu atau halaman pertama yang akan diakses pengunjung. Jadi benar-benar kosong. Jangan kasih spasi ya, tapi kosong. Nah, ini kita di sini kita memanggil si views tadi gitu ceritanya. Jadi kita masuk ke views py dulu. Nah, get your views here. Nah, jadi kita untuk views ini buat bocorannya. Jadi yaitu kenapa kalian harus bisa bahasa Inggris ya, kalian harus bisa baca dokumentasi. Ya, sebenarnya saya hafal sih, tapi untuk nunjukin ke kalian lah bagaimana cara web developer itu bekerja. Django views. Nah, rating views itu fungsi ya. Jadi ini dev. Kalau seingat ya, ini saya pengen pamer skill lah. Jadi nggak usah bawa cerpean, udah bisa. Nggak usah bawa contohan, udah bisa. Dev ya, katakanlah aku kasih nama index, dev index ini titik 2. Nah, ininya itu request. Nah, situ return. Nah, ini berarti kita memanggil file HTML kita. Misalkan file HTML-nya kan belum ada. Kita kasih nama dulu deh, return halo dunia atau hello world ya. Return hello world. Hello aja ya, hello HTML request. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah yaitu tadi cuma ini aja sih. Cuma bikin file view yang menyuruh Python memanggil hello HTML atau tampilkan hello HTML gitu. Ini request. Oke, untuk verifikasi apakah benar, ini saya silang dulu pakai satu aja. Oke, ini contohnya simple view. Dev ini namanya, nama view Anda yang akan panggil kan aku kasih nama index tadi. Udah benar request, udah benar titik 2 return http response html. Kalau aku gini, return render. Nah, jadi ingat. Jadi kalau ini return render hello html. Oke. Nah, jadi kita bikin HTML-nya dulu. Nah, bikin file HTML-nya di folder mana, Mas? Nah, yaitu namanya ada di folder template. Jadi kita buat manual folder template ya.
kita buka terminal lagi, kita keluar dulu servernya, kita matikan. Nah, makdir template, enggak pakai S boleh, pakai S boleh, kalian namai Budi juga boleh. Makdir templates. Nah, ini ada keluar, template masih kosong. Nah, si Django ini tidak menambah otomatis kalian naruh file HTML di mana. Kalian harus ngasih tahu file kalian naruh file template-nya di mana atau file HTML-nya di mana lewat setting. Berarti kita buka setting, terminalnya hilang dulu, buka setting, kita cari template, ctrl+f find template. Nah, di sini ada dir. Nah, kita kasih tahu kalau template kita ada di templates, ada S-nya ya. Nah, templates. Kita kasih tahu kalau template kita ada di sini, templates. Oke, aman. Nah, kita bikin file HTML di templates atau templates. New file, astagfirullah, malah new folder. New file, oke. Tadi kita janji kita akan ngasih nama file kita hello.html. Nah, di sini kita bikin HTML biasa, HTML, enter. Oh, bukannya ini HTML, yang ini enter. Nah, di sini kita pakai file HTML biasa. Ini ada head, di sini ada body. Nah, halaman pertama kita ini ada di body-nya ini, kita kasih hello world dulu ya. Nah, nanti kalau di sini P1. Oh, enggak ke trigger ya. Wis kita tulis manual aja lah. Bukan P, ya Allah, H. Nah, H1. Ini buat besar aja, hello. Astagfirullah. Nah, hello world. Nah, ini kalian yang belum tahu apa itu gunanya H1, itu cuma buat besar sama kecil. Nah, buku tulis lagi hello world sini, hello world 2. Jadi yang hello world 2 ini diharapkan lebih kecil karena yang hello world pertama itu pakai S1. Oke, kita ke views lagi, di home ada views kan tadi. Nah, jadi si views ini memanggil hello HTML. Nah, ini ya, dev index request simple .2 ini. Nah, ini jangan lupa kalau Python itu intinya ini nggak boleh gini lah. Nah, Python itu sensitif, jadi dianggap ya bedanya gini lah, bedanya kurung gini. Nah, intinya ini fungsi di Python lah gini, jangan sampai error, kalian harus sama persis ini tabnya. Dev index request .2. Jadi di views ini manggil tolong Django panggilkan aku hello HTML gitu. Itu viewsnya itu bilang gitu. Nah, untuk si URL-nya ya, jika user mengakses home, maka tampilkanlah views HTML, bukan views HTML, maka panggillah fungsi views py yang ada di home. Maka dari itu kita deklarasikan dulu views kita yang ada di home, from home import views .py. Oh, salah, bukan. From home masuk titik, from home views.py import tadi nama ya ini import index. Oke, paham. From home.views.py import index. Ini loh namanya, ini loh. Kalau Budi ya import Budi. Nah, home-nya ini home, views-nya ini. Nah, itu masuk akal kan ya. Oke. Di situ panggil index. Itu. Mana? Kita jalankan servernya, kita coba. Oke, ada error. Home views is not a package. Oke, bentar. Oh,
.py nya ini ya. Kalau di Python, nah jadi .py nya nggak masuk. Nah dia langsung refresh, langsung jalan servernya. Kita keluar dulu dari ke server. Nah, nanti kalian bingung lagi. Nah ini udah jalan. CTRL ini klik kiri. Oke, kita lihat dulu. Nah yang ini udah kosong, yang gambar pesawat terbang tadi udah kosong. Karena apa? Karena kita udah ngobok-ngobok si url.py gitu. Dan untuk pet kosong itu nggak ada, adanya itu pet /home. Nah, dan masih error. Kita kasih, jangan panik, errornya apa kita benahi. Oh, di sini errornya hello.html, request. Oke, kita cek dulu apakah benar. Mungkin pakai Google Chrome aja ya. Oke, kita cari dokumentasinya. Return render. Oh, request dulu. Jadi request koma. Ya, mohon maaf ya, udah pikun. Ini return render, request dulu, baru si HTML nya ini. Jadi ini benar-benar sensitif lah, kalian kebalik pun udah nggak bisa. Nah, request set. Nah, gimana? Oke, diingat-ingat ya di kepala ya. Tadi kita ngapain aja coba, ayo. Tadi kita itu bikin Django project, habis itu bikin Django aplikasi. Jadi Django project itu mewadahi Django aplikasi. Nah, Django aplikasi itu ada views.py. Views.py ini memanggil hello HTML yang ada di template. Nah, template ini kita deklarasikan di setting.py ini tadi. Di sini di template. Nah, di sini di dirs yang di ini. Nah, habis itu views.py ini, views.py ini yang memanggil hello HTML dipanggil oleh URL. Yang artinya ketika pengunjung mengetikkan bla 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 /home, maka yang keluar akan fungsi views.py yang bernama index tadi. Views.py yang bernama index ini tadi. Nah, untuk mempertajam ingatan kita buat lagi aja wis. Kita buat lagi katakanlah assalamualaikum. Aku kasih nama view-nya apa ya? Sarah saja wis. Namanya orang ya, nama temanku SMA. Oke. Nah, kita ke URL, kita tadi kan aku kalau bilang www.facebook.com itu kan nggak ada slashnya tuh, cuma .com aja, nggak ada slash teman, nggak ada itu artinya halaman utama lah atau landing page lah. Kita buat landing page .2 kosongi. Nah, kita kasih nama di sini sama, copy aja boleh atau ketik juga boleh, from home.views, import tadi apa? Aku kasih nama Saras kan, indeksnya ini. Nah, kita ke home views.py. Nah, ini kan namanya kan Saras. Nah, kali ini jangan manggil indeks lagi. Kalau kita manggil indeks lagi yang tampil si hello world ini lagi. Kita panggil si Saras, bukan si indeks. Oke. Kita ke URL, kita panggil Saras. Nah, atau ini perlu, waduh kalau aku besarin ternyata tidak nyaman. Oke, gini aja ya. Oh, ini koma jangan lupa ya, nanti error karena ini kan ada komanya ini ya, komanya. Nah, ada home yang memanggil indeks yang memanggil hello HTML, ada yang kosong memanggil views.py yang namanya Saras, yang ini views.py yang namanya Saras ini manggil hello HTML lagi, yang nggak ada perubahannya, manggil hi HTML. Nah, ini buat perbedaan lah. Oke, kita template new hi.html, HTML lagi pakai template aja. Di sini kita kasih h1
assalamualaikum brother. Nah, jadi kalau home-nya ini dibuang atau kosong aja, kita harapkan yang keluar itu assalamualaikum brother gitu. Assalamualaikum brother ini ada di HTML. Nah, di sini di HTML. HTML ini dipanggil oleh views.py yang bernama Saras. Saras ini dipanggil pakai url.py. Ketika kosong panggillah Saras. Nah, jangan lupa from-nya ini dulu, from.views import. Kalau kalian tadi start app-nya namanya Totok atau Budi atau Parah atau Sinti atau Cynthia atau apapun ya, kalian jangan home tapi yang nama kalian yang tadi gitu. Maksud saya jangan indeks. Nah, ini namanya namanya bukan, jangan ini loh, maaf, enggak jangan home lah. Sesuaikan sama ini kan home kan. Home itu yang ininya dulu. Nama app-nya tadi yang Python main XPY start app home ini tadi. Nah, samakan dengan nama app kalian. Oke, udah jalan, udah aman. Kita mau install Bootstrap sekarang atau landing page lah. Jadi kita langsung download aja. Download Bootstrap, bukan Bootstrap, langsung template aja ya. Download landing page. Kita random aja. Ya ini harus sabar juga, biasanya bayar. Download free landing page Bootstrap, ini juga boleh deh. Oke, ini kayaknya Lavai lumayan menarik perhatian. Oke, ada iklan. Oke, kita langsung download. Ups, ke pencet 2 kali, enggak apa-apa. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini web kita ya. Ini localhost lah, Kak. 127 ini localhost. Nah, ini udah ke download. Oke, kita fokus ke front end dulu. Kita ke download. Ini bukan film ya, bukan film, ini film Black Swan, bukan film biru ya. Habis download film soalnya. Kita ke download. Kok nggak ada ya? Astagfirullah. Kita sabar. Di mana ini? Template-mu nggak ada. Wah, parah ini. Tar, sabar. Download lagi aja deh. Nggak ada anjir. Nggak ada ya Allah. Ini kan berdasarkan tanggal, udah benar. Nah, ini yang bikin durasi lama ya, mohon maaf ya, bisa di skip. Nah, belum ke refresh ya, ini udah ke refresh. Ya biasa ya, maaf lag. Maaf lag. Kita copy, kita taruh ke folder kita di mana, tutorial YT. Nah, di sini kita bikin folder baru aja, front end, pakai underscore biar enak nanti diakses waktu di terminal. Atau tampilan lah front end, kita ekstrak di sini. Nah, jadi kalau ini kita buka index.html. Nah, front-end-nya jalan ya, jalan dengan cantik. Tapi ini belum di aplikasi Django kita, ini di front-end-nya ini jalan dengan cantik. Oke.
Nah, tapi yang perlu kalian ingat, ya, yang ini itu dipanggil sama siapa, ayo? Ya sama si indeks HTML-nya itu tadi memanggil siapa? Memanggil Bootstrap, CSS, JavaScript dan lainnya yang ada di aset ini. Nah, yang ada di sini. Nah, jadi si HTML-nya itu manggil. Itu. Nah, berarti kita masuk ke bab 3 atau bab terakhir, yaitu kita masuk ke static ya, installing Bootstrap, installing JavaScript dan teman-temannya di aplikasi Django kita. Nah, akhirnya ini penghujung video ya. Oke, nanti kita akan tampilkan ini lava ini di sini di Assalamualaikum browser ini ya, di indeks yang ini, di home kita lah, di home boleh, di yang kosong boleh. Nah, nanti kita tampilkan lava itu di sini. Keren banget ya? Nah, keren abis. Oke. Oke, kita start. Nah, jadi kita ke static dulu. Berarti kita ngobrol-ngobrol setting ya. Janjiku berarti salah. Nah, kita ke static. Nah, ini kan pusing nih. Aku juga nggak terlalu hafal sih. Ini udah ketemu. Nah, kalau kalian pusing ya CTRL-F static. Nah, ada 5. Yang ini static URL, static garis miring. Nah, berarti dia mengakses static gitu. Sama yang ini tadi yang template. Nah, tadi kan direktorinya kan kosong, aku kasih nama templates. Nah, kalau ini dia static gini, static slash. Nah, berarti kita bikin folder static, atau kalian rubah ini body. Nah, berarti kalian nanti bikin folder di sini body gitu. Ya, menyesuaikan lah ya. Kalau ini kan udah static, udah aku setuju aja deh. Oke, baik, kita buat folder yang namanya static. Oke. Quit the server with Ctrl C. Nah, Ctrl C ini bukan quit the server aja sih. Quit semua terminal itu ya Ctrl C. Kalau lagi ada proses kita Ctrl C itu quit artinya. C, Ctrl C. Oke, kita clear dulu. Di situ kita make dir static. Kita ls. Ini agak rusuh ya, aku kecilin aja. Nah, make dir emang blunder sih tadi, terlalu besar ya. Ku takutnya itu kalian nggak bisa baca. Nah, ini ada coba si aplikasi kita. Bukan. Oh, coba itu project kita, ding. Tadi kan namanya projectnya coba. Ini ada coba project kita, ada home, aplikasi home kita. Nah, di sini ada folder baru static sama template yang berisi HTML manja kita gitu. Oke, paham? Nah, kita berarti kita ngedrop file aset tadi itu di static gitu, teman-teman. Nah, file aset ini kita copy, CTRL-C, kita copy ke static di, waduh namanya terlalu random ya, jadi nggak. Budi ini tadi kan bin, nah bukan di sini tapi di sini, dicoba di static. Asetnya taruh sini, paste, oke. Habis itu kalau kalian ada yang bisa nebak mau ngapain, habis itu indeks HTML-nya dipindah di mana? Ya kalian seharusnya udah tahu. Waduh, bentar, CTRL C. Nah, indeksnya ditaruh di mana? Kalian seharusnya udah tahu ya. Nah, di sini templates. Nah, indeks HTML-nya di templates, asetnya di static sini. Paham? Sudah paham ya? Kita break dulu biar fokusnya udah mulai hilang. Oke, kita ulangi. Template-nya indeks HTML dari template ya. Ini HTML semua kan ada head, ada hello. Nah, untuk gambar, untuk CSS, untuk Bootstrap dan teman-temannya ada di mana? Ada di static, di aset sini tadi. Nah, ada CSS, ada font, ada gambar, ada JS dan lain-lain. Oke, paham? Oke, kita bikin nah di sini di URL page
kita bikin lava aja ya, slash lava. Lava kita panggil lava from view import lava. Oke, berarti kita di sini di home views. Nah, mudah mulai cepat ya, karena aku yakin kalian udah hafal. Request di sini return render request lagi koma. Nah, di sini index.html. Karena lavanya itu di sini ya, oke. Nah, yang terjadi adalah ya ini agak sedih sih Kak. Maksudnya CSS kalian, gambar kalian itu baru ke upload. Jadi nanti ya cuma bener-bener HTML aja gitu. Ya kalian lihat sendiri lah apa yang maksud. Kita ls. Oke, ada manage.py ini ya, berarti kita di directory yang benar. Manage.py run server. Oke. Slash lava. Nah, masih HTML masih bugil lah, masih nggak pakai baju, gambarnya juga nggak ada. Karena apa? Karena kita belum konfirmasi statiknya di setting gitu. Tadi kan udah Mas, oh ya sih udah di setting sih, tapi di HTML-nya di sini. Nah, kalau Django itu dia minta file statik itu diginiin, di bawahnya doctype ini kita kasih gini, ritual dulu load underscore static. Habis itu di sini di href-hrefnya ini kalau HTTPS kan bukan di ini kan online kan, ini berarti nggak usah. Yang mana? Nah, yang ini yang ada di asset, ini kita kasih ini gini wes, langsung kita praktek sininya aja. Ada ritualnya di sini. Gini kurung awal persen statik, habis itu gini. Nah, linknya taruh di dalam sini. Oke, aman kan? Aman lah ya. Linknya taruh di sini. Oke. Copy paste ke yang lain. Jadi kita copy, bikin namanya lah, bikin untuk apa ininya dulu, bukan template sih, yang ininya dulu lah, static. Nah, kita copy ke semua sini, gini. Nah, jangan lupa dimasukin di sini linknya, URL-nya dimasukin ke sini. Oke, aman. Ini buat CSS nya udah pakai baju lah. Kita refresh dulu deh biar seneng. Load statiknya nggak mau jalan. Apa ini? Did you forget register or load? Kayaknya salah sih, ini bukan load statik ya, mohon maaf ya. Django. Nggak pakai underscore ya, ingat nggak usah searching. Ini loh, spasi. Kok belum ada perubahan? Oke, mungkin belum, statiknya belum kerender semua ya. Oke, style sheetnya oke, sudah aman. Sini bawahnya. Nah, ini JS nya ya agak membosankan sih emang, tapi gimana lagi, minta gini ya.
kita kasih gini static. Nah di sini pakai komen. Gini static gini. Tapi kok nggak ke generate ya? Seharusnya ke generate sih, minimal itu udah bagus lah. Nggak apa-apa, kita pasang JS nya dulu. Gini oh static. Nah biar cepet gini aja ya, kayak tadi. Gini kurung awal persen static titik 2. Nah kita kopas saja ke semua. Seharusnya bisa sih ini, kenapa ya? Maksudnya seharusnya udah pakai baju. Oke, kita pindahkan sekarang. Ups. Ya jadi ini cuma milih-milih aja lah, sabar ya. Orang sabar disayang Allah. Innallaha nas-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Malah ceramah anjir. Nah ini yang belum kan gambarnya. Tapi aku kasih gambar satu aja ya. Ini yang atas sendiri. Nah harusnya udah bisa sini. Gambar kemana ya gambarnya? Kasih gambar satu. Bentar. Lah ini nih aset image nih. Kita kasih gambar satu ya di sini. Bukan ini Kak, tapi yang ini. Nah. Static. Seharusnya bisa sih, kalau nggak bisa ya pusing aku. Nah ternyata belum bisa ya. Jangan panik, tenang, kita lihat ke terminal. Atau di settingnya emang belum kebaca ya. Static URL. Oke. Emang ini belum sih. Ada static dir kalau nggak salah, static dirs. Nah kita baca dokumentasi dulu. Static dirs Django. Oh oke. Ini bukan itu masalahnya. Nah di installer app ini lupa aku, kita kasih nama home. Karena kan aplikasi kita kan ada home di sini. Kalau coba ini project kita ya, ingat coba ini project kita tadi. Django admin start project, coba Python manage.py start app home. Nah di sini install app home. Oke. Pantesan tadi waktu CS-nya dipasang kok nggak berubah.
Wah, masih nggak berubah anjir. Oke, berarti bukan cuma itu aja ya. Oke. Static URL static, load static. Kita cek di mana tadi? Apa atau di bentar. Kita cek URL-nya, lava, views-nya, views-nya. Lava. Oh, pantesan. Oh, enggak sih. Benar index HTML. Habis itu ya jangan panik ya, tenang, kalem, kuasai. Habis itu kita ke index.html-nya. Tadi kan disuruh load static kan. Di sini. Load spasi static. Udah bener. Nah, mungkin ini kita copy, kita taruh di setting.py. Alhamdulillah. Berarti tadi cuma kurang satu ya. Ini gambarnya kan cuma satu. Mas, gambarnya aku cuma satu ya, emang. Karena apa? Ya karena yang dipasang cuma satu tadi, yang dikasih statik. Oke. Berarti mohon maaf ya, emang lupa sedikit. Berarti ini yang penting tuh ini static URL sama static file underscore dirs. Ini tuh yang penting. Oke. Untuk gambar juga ini. Nah, jadi untuk gambar itu kalian di sini tadi di static, di asset, nah images, nah di sini gambarnya. Udah paham kan? Kan udah diketikin tuh di URL-nya nih. Maksudnya di template-nya mana tadi? Index HTML. Jadi di sini kan udah diketikin tuh. Bukan ini deh. Kalau gambar itu IMG ya, kita IMG aja. Nah, gambarnya ada 13 di sini. Nah, ini kan ada IMG SRC. Nah, di sini kan ada asset image features icon 1.png. Itu ya berarti dia manggil ini asset.image fitur 1.png. Dia manggil yang ini. Itu. Oke. Kita panggilin semua aja deh gimana. Nah, yang ada refnya itu kita pasang statik semua. Oke, yang ini kan HTTPS, ini kan online, nggak usah dipasang statik. Ini udah. Logonya ini udah mungkin ya. Oh, ini bukan, ini link sih, mohon maaf, bukan gambar ini. Ini link. Ini juga link. Yang gambar itu bentar, tadi ada aset ya. Oh, kayaknya IMG ini tadi sih bener. IMG. Oke. Nah, yang ini juga sama. Kurung awal persen di situ statik. Nah, yang ini titik koma satu buat nutup komen lah namanya. Bentar. Kita pasang ini di semuanya aja dulu ya, di IMG biar cepet kerjanya. Kita copy, kita ctrl+f, kita IMG. Ya, pekerjaan yang membosankan, masang statik ya, gimana lagi ya, memang harus gini kok. Ini sebenarnya sudah selesai ya, cuma nambahin durasi aja anjir. Sebenarnya udah selesai ini. Ini belum ada statiknya. Oh, keyword kita salah ya IMG. Seharusnya keywordnya aset. Karena yang aset itu pasti di, ya itu tadi, di dalam folder statik yang kita pindah tadi.
IMG terakhir. Oh ini udah, jadi kita kasih aset ya. Oke, ini udah statik, ini udah statik. Nah ini masih di luar, kita masukin. Ups. Nah ini ngapain ini? Ya Allah. Aman lah ya. Oke, kita cari aset-aset yang lain. Oh ini masih di luar. Ya emang membosankan sih. Ya gimana lagi ya, biar tahu prosesnya. Ini juga masih di luar. Ya tapi intinya kalian semoga udah paham lah ya caranya menulis aplikasi pertama untuk Django sambil install Bootstrap, CSS dan lain-lain. Oke. Oh ini masih ada yang di luar ini. Nah yang ini masih di luar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk yang khusus front end ini, untuk install CSS itu ada di atas ya, ada di head. Untuk install CSS itu di body sebelumnya, di body terakhir lah ya, nanti kalian pasti paham sendiri. Oke, udah semua. Oke. Tapi kayaknya masih ada yang kayaknya Bootstrapnya belum keinstall deh. Oke, kita install Bootstrap dulu. Bootstrap 4 CDN. Nah, di sini di CSS kita copy. Nah, dia bilang copy paste link into your head before all other styles to load our Bootstrap. Jadi dia minta yang pertama di head sebelum CSS lain itu keluar lah atau ke proses. Nah, ada di head. Nah, di sini loh head itu. Nah, di sini head. Dia minta yang pertama. Nah, ini kan link request style sheet ini kan. Nah. Dah, man. Ups, salah pencet. Nah, Bootstrapnya kepasang. Berarti tadi Bootstrapnya belum kepasang ya. Oke, itu aja. Berapa menit ini? Ya kalau mau ganti foto ya gampang. Berarti fotonya dimasukkan di sini. Kalau mau ganti foto gampang. Jadi fotonya dimasukin ke sini. Static, asset, image. Nah, fotonya dimasukin sini. Misalkan ganti foto lah, mau ganti foto. Oke. Ini berapa menit ya BTW? Wah anjir udah 1 jam ya. Ya intinya kalau mau ganti foto gitulah. Intinya kalau mau ganti foto gitu. Oke, paham? Jadi tinggal masukin foto di sini, namanya ini yang testimonial ini nanti diganti. Nanti mau ganti foto apa namanya diganti. Ya sudah, nanggung ya sekalian ya, ganti foto sekalian aja dah. Kita mau ganti foto apa ini? Ini bapaknya ini mau ganti foto bapaknya ini. Oke. Bapaknya ini gambarnya namanya testimonial. Oke. Berarti kita cari foto dulu deh. Cari foto dulu. Katakanlah ini aja wes. Kita copy. Kita kesini, kita paste. Kita kasih nama girl jpg aja ya. Oke, rename. Kita kasih nama girl.
Nah, berarti nanti kita ganti testimonial author bla 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 ini ke girl JPG, oke? Ini kan PNG, nanti diganti JPG, jangan lupa. Kita ke index.html, kita search. Nah, tadi namanya apa tadi? Here. Tadi namanya testimonial ya, kita cari. Nah, udah mulai oleh kapten. Testimonial, bukan ini tooling, bukan ini, testimonial PNG. Nah, ini testimonial author PNG. Di sini kita ganti. Nah, jadi tetap alamatnya ini static assets /image, alamatnya tetap ini, yaitu apa tadi, girl.jpg. Jadi folder-foldernya yang diakses itu tetap ini. Nah, tetap assets /image. Nah, tapi nama filenya girl.jpg. Nah, folder-folder yang diakses itu tetap ini. Tetap static, tetap assets, tetap image, tetap ini. Nah, girl.jpg. Oke. Aman. Nah, udah ganti ya. Udah selesai. Sip. Oke, saya Muhammad Hussein Akbar sebagai Python programmer khususnya web development dan juga data analis. Signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.